Megawasan seluruh kecamatan Arangan Kerinci yang kami pancarkan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio Johan Pito, dan juga selamat malam untuk para pendengar Andalas dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Andalas Channel, juga Andalas Kerinci akun Facebook. Pada malam hari ini kita menghadirkan 3 orang narasumber seperti apa yang sebelumnya sudah kita expose, bahwasannya akan ada dialog dan sekaligus debat politik mengenai jelang adanya pilkada, tahapan pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan wali kota Sungai Penuh untuk periode 2021 dan 2024. Kita langsung saja, mungkin untuk pemirsa yang sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan debat kita, tapi secara internal kami lebih yang mengatakan bahwasanya ini adalah bagian daripada diskusi sehat, menakar kekuatan dari tim Asas dan Vios, yang mana pada malam hari ini langsung kita hadirkan kedua tim. Langsung kita sapa, ada Bang Ferry Swadi. Selamat malam Bang Ferry. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelah Bang Ferry ada Bang Fes Diamond, yang memang pada malam hari ini sebenarnya dari ekspos kita Bang Fadjiran, tapi karena mendadak keluar daerah, tapi sama saja artinya kata beliau. Selamat malam Bang Fes. Selamat malam Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan beserta anak pendengar Radio Andalas. Iya, mungkin sudah tidak asing juga untuk pemirsa dengan Bang Fes. Dan juga di samping ada Bang Bukhari Mualim sebagai pengamat politik Kerinci dan Sungai Penuh. Selamat malam Bang Bukhari, apa kabar Bang? Alhamdulillah, selamat malam Bung Andi, Bang Ferry dan Adinda Kesdiawan. Ya, semoga tetap sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat. Ya, kita yakin dan percaya Bang Bukhari masih tetap secara netral ya, mengamati bagaimana laju peta politik khususnya di Kota Sungai Penuh saat ini. Baik, untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada, dan juga untuk pemirsa Andalas Kerinci, nanti juga bisa ikut berpartisipasi melalui layanan interaktif kita pada malam hari ini di 0822 8921 4014. Dan kita langsung saja ini untuk pemirsa yang sudah tidak sabar lagi untuk bagaimana kita menyesuaikan tema kita mengenai penakaran masing-masing kekuatan antara paslon. Saya ke Bang Pes dulu yang tengah saya ambil. Bang Pes mungkin bisa kembali mengulas tentang visi dan misi Vios. Artinya mempertegas kembali agar itu bisa menjadi catatan dan rekaman bagi masyarakat yang nantinya akan melakukan pemilihan di 9 Desember. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bung Andi. Selamat malam semua pemirsa pendengar Andalas. Pasangan Vios Fikar Adrino dalam perhelatan Pilwako kali ini jelas sekali mengusung visi Sungai Penuh Madani. Ya. Madani itu maju, adil, agamis, nyaman dan indah. Dan beberapa program prioritas, kemudian misi, semuanya itu sudah dijabarkan dalam pemaparan visi dan misi. Beberapa program unggulan seperti rumah tahfiz, 8 rumah tahfiz, 1000 tahfiz, kemudian gratis PDAM, air untuk rumah ibadah. Ini program-program konkret sederhana, tapi kalau kita bacakan tentu banyak. Tapi ada beberapa program unggulan yang memang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Sungai Penuh. Nah, ini yang digaungkan oleh pasangan Vios Fikar Azami dan Yos Adrino. Ini kalau soal visi misi, ada gambaran Kota Sungai Penuh ke depan. Bagaimana Kota Sungai Penuh ke depan menjadi kota yang benar-benar layak huni bagi seluruh penduduk alam semesta. Jadi baik semua persoalan yang ada di hari ini di Kota Sungai Penuh tentu juga menjadi perhatian pasangan Vios ini. Persoalan sampah, persoalan banjir, begitu pun dari pasangan Pak Ahmadi. Ini menjadi fokus kita. Kota Sungai Penuh siapapun calon wali kotanya. Tapi terlepas dari kedua ini ada program-program unggulan. Yang salah satunya tadi saya sebutkan itu tadi ya, rumah tahfiz, kemudian ada peningkatan gaji guru ngaji, imam, kemudian juga ada
daring, semuanya, listrik, air bersih, dan untuk rumah ibadah. Program memakmurkan rumah ibadah melalui gerakan subuh berjemaah maghrib dan mengaji. Kalau program ekonominya banyak lagi. Jadi yang jelas misinya itu adalah kota Sungai Penuh madani. Kita lihat harus visinya. Berarti visi itu adalah madani. Kita ingin sebuah kota yang maju, kota yang adil dalam segala hal, kemudian yang agamis karakteristiknya, kemudian nyaman, artinya nyaman bagi semua siapapun penghuni kota Sungai Penuh. Kemudian juga indah. Nah, ini yang kita maksudkan dalam tafsir sebuah narasi madani. Ya. Nah, saya kira begitu Bung Andi. Baik. Soal visi misi. Baik, pertanyaan yang sama nih untuk Bang Ferry dari Asas, artinya mempertegas kembali apa yang menjadi visi misi dari Asas itu sendiri. Silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Andalas, Radio Andalas ya. Saya pada prinsipnya pada malam hari ini sebenarnya mengapresiasi betul ya kepada Radio Andalas yang telah memberi kesempatan untuk kita melakukan pencerahan nih, istilahnya dialog ya. Kalau istilahnya debat kurang pas juga ya, karena kontestasi politik itu bukan suatu arena debat sebenarnya, tapi sebuah arena di mana kita mencari sesuatu solusi untuk masyarakat ini ya. Nah, oleh sebab itu saya kebetulan malam ini mewakili dari rekan-rekan di tim Azas sedikit mengulang kembali karena secara lengkap sebenarnya sudah disampaikan pada saat debat kandidat kemarin. Jadi visi dari calon 01 itu adalah terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai kota pendidikan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, maju, adil, dan sejahtera 2021 sampai 2024. Jadi kita dalam posisi ini memang jargon-jargon yang sering kita dengar, maju berkeadilan, artinya bahwa sebuah keinginan daripada pasangan 01 ini untuk menjadikan Kota Sungai Penuh, mengembalikan marwah Kota Sungai Penuh ini menjadi kota pendidikan. Kita mengetahui Kota Sungai Penuh sangat banyak melahirkan tokoh-tokoh besar pada zamannya, baik yang berada dari Sumatera Barat, dari Jambi, ketika kita ketemu di luar daerah, ketika mereka berhasil, mereka bercerita, saya dulu SD, SMP di Sungai Penuh. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita. Tapi kesininya kita melihat Sungai Penuh seperti sudah kehilangan jati diri di dalam dunia pendidikan. Ini kebetulan tokoh kita, paslon kita ini basicnya ini orang-orang pendidikan. Orang-orang pendidikan tentu perhatian terhadap pendidikan akan lebih sangat menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Kemudian juga mengenai ekonomi kerakyatan, bahwa selama ini kita melihat Kota Sungai Penuh ini kota yang katakanlah kecil ya, 39.150 hektar, 359,5 km persegi dengan jumlah penduduk 89.944 jiwa. Itu hasil sensus 2019. Itu kondisi sekarang itu kan hanya 42% yang bisa kita huni dan kita jadikan lahan produktif dan lahan berusaha. Tentu harus ada sebuah model desain ekonomi yang betul-betul bisa menghandle kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan ruang yang ada ini. Ini sudah menjadi suatu perhatian, dan saya yakin di tim Azas ya, kebetulan wakilnya Pak Antos itu seorang doktor ekonomi, saya rasa beliau sangat intens berkenaan dengan itu. Kemudian berdaya saing, ya berdaya saing. Itu juga Kota Sungai Penuh selama ini kan kita melihat bahwa bukan kita menidakkan apa yang telah dibuat oleh rekan-rekan terdahulu, tetapi kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak kelihatan gitu ya. Seperti ada hal prioritas, Kota Sungai Penuh ini kehilangan keunggulan gitu ya. Tidak ada yang bisa kita unggulkan. Nah, ini yang nanti jelas di bidang ekonomi, di bidang hal-hal yang katakanlah peran serta masyarakatnya ini akan menjadi perhatian kita. Kemudian maju ya jelas dari kondisi sekarang gitu ya.
pertumbuhan ekonomi kita sudah alhamdulillah juga cukup bagus ya. Tetapi kalau kita lihat peluang dan potensi yang ada, kita bisa lebih baik daripada itu. Nah, kemudian juga adil dan sejahtera, artinya kita tidak karena sebuah kota, konsep sebuah kota itu adalah bukanlah homogen ya, dia heterogen, jadi majemuk. Jadi artinya kita harus menempatkan apapun yang kita buat itu harus bisa dinikmati oleh semua sudut sisi wilayah, semua sudut dan semua sosok-sosok yang berada di wilayah itu. Saya rasa itu untuk penajaman pertamanya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Ferry dan juga Bang Fes. Saya akan ke Bang Bukhari. Tentunya Bang Bukhari tadi secara tidak langsung mencermati apa yang disampaikan oleh kedua tim dalam mempertajam visi misi baik dari tim Pio sendiri yang disampaikan oleh Bang Fes maupun Bang Ferry. Nah, apakah relevan apa yang disampaikan keduanya melihat situasi dan kondisi Kota Singapura saat ini? Ya, terima kasih Bung Andi. Jadi kalau persoalan masalah visi misi sebenarnya itu memang pertama itu memang kembali ke paslon masing-masing, ya kan? Karena berdasarkan kajian dan keyakinan masing-masing tentu ya diwujudkan dalam bentuk visi misi itu, visi misi yang sudah ditetapkan tadi. Cuma memang kalau saya memperhatikan, memang yang saya sayangkan bahwa visi misi itu tidak sampai kepada masyarakat, terutama kepada pemegang hak pilih, yaitu rakyat masyarakat itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena visi misi ini kan kontrol. Ya. Jadi tidak ada tolak ukur yang baku setiap daerah itu mengatakan bahwa seorang wali kota itu berhasil, itu kan dilihat dari visi misinya. Ya. Jadi indikator dia mampu menjawab Bang. Iya, indikator Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bangko, Sumatera Barat itu beda-beda. Ya. Nah, tolak ukurnya visi misi. Ya. Tidak bisa kita ukur dengan konteks teori ahli, nggak bisa. Ya. Apa yang disampaikan ketika kampanye ya? Maunya saya itu bagaimana visi misi itu, walaupun mungkin tadi dalam rentang waktu yang masih sedikit ini tidak memungkinkan lagi untuk menyampaikan visi misi, tapi memang sudah maraton. Tetapi sebagai pendidikan politik, edukasi politik itu penting. Ya. Jadi ketika mereka terpilih nanti, orang bisa menagih, gitu kan? Ya. Orang bisa menagih. Anda ini loh janjinya dulu ya. Tapi kok yang dibikin ini, gitu. Ya. Tapi kalau visi misi itu dalam konteks edukasi politik tidak sampai ke akar rumput, maka dinilai gagal. Ya, kita yang ada di sini apa jadi pegangan kita? Ya. Nah itu, jadi walaupun mungkin dalam waktu yang relatif singkat ini, saya memang mengharapkan dalam konteks apakah dalam konteks kampanye, dalam konteks menyambangi para konstituen segala macam itu, kita harapkan visi misi tetap dijadikan acuan di dalam gerakan-gerakan politik. Jadi saya rasa seperti itu untuk visi misi. Jadi harapan saya memang masyarakat Sungai Penuh ini menjadi tolak ukur, juga menjadi pembanding bagi Kabupaten Kerinci. Karena Kota Sungai Penuh ini kan kota ini bukan kabupaten. Kalau kota, kalau kita bicara kota, berarti di situ sudah ada ekonominya sudah lebih mengarah kepada industri, ya kan? Lebih kepada program-program kegiatan-kegiatan UKM jasa. Jadi kalau kalaupun ada pertanian, ya teknologi ini seperti apa? Kalau dalam konteks visi misinya tidak mampu mewujudkan menyesuaikan dengan kondisi kota, sama dengan realisasi yang di kabupaten, apa bedanya kabupaten dan kota? Peningkatan nama kota kan dia harus lebih maju, kan? Baik. Jadi saya rasa seperti itu. Baik Bang, ini kalau kita berbicara masalah keterukuran, artinya apa yang disampaikan oleh kedua tim ini tadi, baik dari Bang Fes maupun Bang Ferry, terukur atau tidak? Iya, dari beberapa visi disampaikan dari 01 maupun 02, ya memang saya melihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan juga, gitu kan. Dan jujur saya dari kemarin waktu debat sampai tadi sore juga Bang Ferry di Indapes, saya searching di Google itu nggak ketemu dengan visi misi azas maupun visi misi Mios. Artinya tidak terekspos, begitu? Iya, pasti tidak terekspos, gitu kan? Jadi hari ini ketika kita ingin mengkaji visi misi, saya bingung, gitu kan? Oke. Nah,
Dan yang dipertontonkan juga waktu debat itu, saya bilang itu terlalu teknis. Ya. Kalau kita bicara masalah paslon ini kan calon pemimpin, ini bukan insinyur teknik, umpama ya kan? Kita bicara masalah ukuran, masalah itu sudah ada orang yang kerjakan. Baik. Jadi mungkin saya agak gamang kalau bicara masalah apakah relevan tidak relevan. Kalau untuk sesuatu yang mungkin secara tidak langsung menjadi bahan koreksi dari Bang Bukhari selaku pengamat, apa yang disampaikan oleh Bang Pes tentang Madani maupun dari Bang Ferry tentang maju, adil, itu apa yang jadi koreksi dari apa yang disampaikan sebentar tadi? Ya, kalau untuk koreksinya mungkin ya kalau masalah visi misi ini kan pada dasarnya kan masalah kebutuhan, tuntutan rakyat. Ya kan? Kalau kita bicara masalah tuntutan rakyat itu, paslon ini 1 maupun 2 itu jangan coba mengatakan ini loh kajian kami tidak bisa seperti itu. Nah, prakteknya tidak bisa seperti itu. Ya namanya keinginan masyarakat itu kan kemana-mana kan. Cuman mungkin saya mengharapkan mungkin setidaknya 2 paslon ini konsisten sajalah dengan visi misi itu. Itu saja mungkin apa namanya. Baik, saya kembali ke Bang Pes. Bang Pes, ini tentu sudah menunggu hari-hari saat pemilihan. Nah, kita melihat dari sisi kekuatan, klaim-klaim kekuatan dari dia sendiri sejauh ini seperti apa? Jadi begini, Bung Andi. Kalau kita mau menakar kekuatan politik salah satu paslon, harus jelas dulu apa alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Kalau idealnya, alat ukur dari bagaimana mengukur kekuatan paslon ini tentu adalah partai pengusung. Partai pengusung harus menjadi alat ukur, Pak. Kenapa? Karena ini produk mereka gitu. Mereka yang mengusung. Kalau dilihat dari komposisi partai politik hari ini yang mayoritas kepada pasangan kami, ini jelas kami akan menang telak. Partai pemenang pemilu, Demokrat bersama kami, PAN bersama kami, Demokrat bersama Hanura bersama kami, Gerindra bersama kami, dan partai yang lainnya. Hanya ada 3 partai di kelompok Ahmad Zubir. Mesin partai ini bergerak dengan baik, jangan dikira tidak bergerak. Sudah pasti pasangan Pios akan menang telak di Kota Sungai Penuh. Baik. Jadi begini, dan dulu Bang Andi. Kalau soal yang lain di bawah yang kita sebutkan tadi, ini hanya soal dinamika. Baik. Tapi kalau bagaimana mengukur, kita harus lihat parpolnya, mesin politiknya. Mesin politiknya adalah partai politik. Jelas di sini. Kalau dilihat komposisi partai politik, maka pasangan Fikar Yos Adrena akan menang telak di Kota Sungai Penuh. Jadi tidak bisa kita beralasan bahwa hanya sekedar bahwa di sini kami bentuk tim, di situ kami bentuk tim, kemudian di sini kita ada hubungan historis, ada hubungan. Tidak, kita ini bicara politik. Bicara politik hubungannya dengan partai politik. Seperti misalnya di dapilnya Pak Ahmad Zubir. Dapil 3, Pesir Bukit, Kota Baru, Hampara Rawang, itu basisnya Demokrat. 2 kursi di situ. Ketua DPR-nya dari situ, Kota Baru, Hampara Rawang. Itu saya pastikan menang, insya Allah menang. Fikarius. Kenapa? Karena Demokrat itu basis Demokrat. Hampir 3 kursi malahan di situ, Pak. Oke. Cukup Bang Pes? Ya, saya pikir cukup. Sebenarnya masih mau lagi gitu. Oke, Bang Ferry. Masih bertanya sama Bang Ferry. Jika tadi Bang Pes sudah menyampaikan klaim kekuatannya, bagaimana dengan baik ya. Kalau kita melihat kepada pemilihan sistem politik kita sekarang, pemilihan kita sekarang, kita sekarang sudah berbicara one man one vote. Ketika konstitusi kita mengatakan seorang calon harus diusung oleh partai politik, itu benar, tidak ada yang salah. Kondisi hari ini pengalaman terakhir ini, kondisi partai politik ini sekarang sudah sangat pragmatis. Sangat pragmatis. Saya kurang lebih 15 tahun selaku pimpinan partai politik. Jadi saya merasa sekali ya, kondisi yang sangat berbeda, sangat pragmatis. Ketika di pusat terjadi koalisi A dengan B, kemudian C dengan D, di wilayah bisa terjadi C dengan D, C dengan A, B dengan D. Kemudian juga sampai ke daerah. Jadi ini sangat
dilema, gitu ya. Jadi yang selama ini kita dengungkan sebagai koalisi permanen itu tidak terjadi. Nah, ini salah satu bukti bahwa partai politik itu pragmatis, berdasarkan kepentingan. Nah, kepentingan dalam tanda kutip ya. Tanda kutip saya banyak sekali yang harus kita bahas di sana. Nah, ketika kita berada pada posisi pemilihan langsung saat ini, kita sudah berbicara tentang satu orang memiliki satu hak suara. Nah, pengalaman selama ini banyak sekali partai-partai pemenang pemilu kalah di pilkada. Nah, di beberapa tempat partai pemenang pemilu Indonesia PDIP itu sedikit sekali memenangkan pilkada. Ini salah satu bukti bahwa mesin partai ada juga. Saya ada salut saya dengan beberapa partai yang memiliki mesin yang sangat bagus. Tetapi rata-rata partai-partai sekarang pragmatis. Nah, melihat dari kondisi itu, apa yang kita lakukan di Kota Sungai Penuh, gitu ya, terlepas dari bagaimana proses lahirnya pengusungan kandidat itu sudah berlalu, gitu ya. Kita melihat masyarakat ini menginginkan sebuah perubahan, sebuah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya, ketika satu koalisi partai mengusung yang terkait di lingkaran dinasti petahana, nah ini menjadi sebuah peluang di luar yang kita lihat bahwa masyarakat ini memiliki harapan baru, ini. Nah, inilah yang di fenomena ini kita sudah lihat terjadi dengan masyarakat sekarang. Nah, satu lagi, sekarang ini susah kita mencari militansi seorang anggota partai politik. Susah sekali kita, kecuali dia terkait langsung, dia itu keluarga pengurus, dia itu keluarga anggota dewan dari partai politik itu. Tetapi ketika keluar simpatisan partai politik pada saat pemilu memilih partai A, pada saat pilkada dia belum tentu mengikuti partai A. Nah, ini sudah ini dia melihat figur yang diinikan, apa yang ditawarkan. Ini yang saya lihat. Dari itu saya melihat kita pemilihan langsung ini sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat. Jadi karakter masyarakat kita ini pertama memang tingkat sosialnya masih sangat tinggi, hubungan kekeluargaannya masih sangat tinggi, gitu ya. Paslon 01 ini memiliki basis, kalau Pak Ahmadi itu 11.000 pesisir bukit, terlepas dari kekuatan klaim-klaim ini ya, 11.000. Pak Ahmadi itu harus bisa memanfaatkan itu. Pak Alvia Santoni itu 12.000 Pondok Tinggi. Sementara, mohon maaf saya sampaikan, sementara kalau 02 Tanah Kampung hanya 7.000. Yos di daerah katakanlah kalau daerah umum tidak bisa diklaim ya. Ini daerah pertarungan biasanya. Secara tidak langsung tadi kan sudah separuh dari masyarakat Kota Sungai Penuh ya. Gimana? Ya sudah separuh. Dia mata pilih kita sekitar 68.000. 68.000. Jadi biasanya kalau di dalam pilkada itu kita paling-paling sekitar 60.000 lah ya, yang aktif biasanya Pak Buari. Jarang sekali kita sampai 68 ya biasanya. Jarang sekali ini pilkada. Nah, ya tapi mudah-mudahan masyarakat sekarang antusias gitu ya. Kita berharap itu tercapai. Nah, kita menerka dari peta politik itu, konstelasi politik yang berada di tengah masyarakat sekarang ini peluang dari 01 ini sangat besar. Kalau saya menakar itu, artinya kalau kita ukur angka gitu ya, memang nggak bisa ya. Karena betul kata Dinda
ya PES ini dalam hati siapa yang tahu ya Dinda ya. Ya dalam hati siapa yang tahu gitu ya. Berubah, Ya bisa saja berubah, tapi Allah itu maha membolak-balikkan hati kan gitu ya. Nah Allah itu maha membolak-balikkan hati. Nah itu ya. Nah itu saya melihat bahwa keinginan masyarakat. Saya 15 tahun ya, saya jarang sekali lihat orang Rawang mau turun loh ke lapangan. Saya menang terus di Rawang, tapi orang milih saya gitu. Saya P3 itu menang di Rawang, tapi jarang orang mau turun gitu. Milih aja, tapi sekarang kok turun gitu. Jadi saya juga agak terharu saya gitu ya. Baik. Tapi alhamdulillah gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Peri. Saya kembali ke Bang Bukhari ini. Mengingat sedikit keterlambatan kita dalam on air pada malam hari ini, tentu kita coba untuk mempersingkat waktu. Bang Bukhari, secara tidak langsung sebenarnya saya ingin mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Peri. Beliau melemahkan apa yang disampaikan oleh Bang Pes ketika Bang Pes mengatakan bahwa kekuatan parpol itu masih bisa diandalkan, tapi berbalik apa yang disampaikan oleh Bang Peri secara tidak langsung. Nah, tapi yang tentunya yang lebih objektif itu kepada pengamat. Silakan Bang. Terima kasih Bung Andi. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan dulu adalah itu kan yang disampaikan oleh 01 maupun 02 itu kan klaim. Ya. Itu kan klaim. Sah-sah saja sah saja. Setiap paslon itu pasti mengklaim dia akan menang, gitu kan? Cuman yang tadi mungkin sempat sebelum kita on air, mungkin tadi sempat sebuah pertanyaan saya sampaikan. Kenapa sampai selama ini biasanya setiap paslon dalam kajian strategi pemenangan itu pasti dia membutuhkan data, ya kan? Untuk melibatkan itu berangkat dari situ, ya kan? Cuma sejauh ini kita tidak disuguhkan melalui rilis hasil survei masing-masing. Baik itu 01 maupun 02. Ada apa? Ada apa? Pertanyaannya seperti itu. Karena kalau hasil survei, jadi hasil survei itu sangat mempengaruhi opini publik. Jadi kalau salah satu paslon dari hasil surveinya apakah dilakukan oleh lembaga yang kredibel, apakah dilakukan secara mandiri, kalau gapnya jauh, dia pasti akan rilis. Kenapa? Karena ini energi baru, motivasi baru, baik paslon maupun tim maupun masyarakat itu sendiri. Tapi sampai min 9 berapa? Min 8 belum ada rilis. Nah, maka saya melihat kemungkinan gap antara 01 dengan 02 ini melebihi konstelasi politik 2005-2010. Artinya agak sedikit berimbang. Iya, tidak ada yang berani imbang. Maka saya katakan peluang menang untuk 01 maupun 02 ini 50-50 atau 1-1. Tinggal bagaimana lagi tim ataupun kita katakan militer itu nanti bisa ya. Nah, cuman dia akan menjadi sebuah penentu kemenangan kalau masing-masing paslon ini bisa kalau masing-masing paslon ini bisa memanfaatkan potensi masing-masing. Jadi mungkin saya akan ulas satu persatu, mungkin lebih objektif, kita berdasarkan nomor urut saja. Ya. Jadi pertama mungkin dari 01 dulu lah. Saya melihat kalau 01 bisa memanfaatkan peluang pertama dari perjalanan proses pencalonan, kita tahu bahwa hampir deadline itu pasangan 02 ini diprediksi akan berhadapan dengan kota kosong, ya kan? Tetapi pada batas akhir perpanjangan itu ternyata pasangan 01 maju, ya. Kalau saya melihat ini sebuah keuntungan bagi 01. Artinya mengkerucutnya kekuatan yang katakanlah selama ini anti, ya kan? Yang anti incumbent, ya kan? Ketika mereka tidak punya harapan, ini bisa mengkerucut dengan sebuah harapan munculnya pasangan 01. Itu yang pertama yang diuntungkan. Kemudian yang kedua, pasangan 01 ini mereka bukan penguasa, mereka bukan orang partai, ya kan? Mereka juga bukan praktisi. Ini merupakan keuntungan bagi pasangan 01. Belum lagi mereka punya relasi-relasi yang
cukup luas dalam jangkauan jangkauan elektoral pemilih mereka cukup luas ya, saya lihat. Kemudian untuk 02 juga seperti itu. Ya. Kalau pasangan 02 kita tahu, jadi saya melihat pada beberapa video pop ya dari TPOS ya, yang mengatakan bahwa ini bukan dinasti, ya kan? Tapi ya katakanlah oke lah dalam bahasa tidak bisa dikatakan dinasti, tapi ini kan dalam istilah baru kan dikatakan dengan neo patriarkalistik. Ya, suatu gaya baru dalam konteks dinasti. Jadi mana orang susah untuk memisahkan antara Fikar dengan AJB itu gimana memisahkan? Sama dengan kasus yang di Solo, ya kan? Ketika Gibran maju sebagai wali kota Solo, orang persepsi publik itu pasti mengatakan ini adalah putra Jokowi. Itu persoalannya. Cuman dalam konteks strategi politik tentu kayak incumbent di mana-mana saja tak diuntungkan. Dalam jangkauan elektoral pemilih mereka bisa memanfaatkan itu. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa Pak AJP akan memanfaatkan itu, ya kan? Tidak akan memanfaatkan ASN. Tetapi ini psikologis. Kamu doanya aja. Ya diminta, tidak diminta, dipinta, tidak diminta. Psikologis politik, ya. Itu pasti ketika orang bicara Fikar, orang akan mengatakan itu adalah AJB sebagai penguasa kota Sukoharjo. Nah, itu keunggulan dari 01. Kemudian yang kedua saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bung Pes, ya, bahwa hari ini BIOS diusung oleh partai besar, ya bukan partai besar saja, tapi memang partai gemuk, ya kan? Kalau ini bisa dikelola dengan baik, saya yakin bahwa tim BIOS ini akan partai-partai ini akan menjadi mesin politik yang mematikan. Cuma pertanyaannya adalah sejauh mana BIOS ini mampu mengelola partai politik. Kenapa? Karena partai gemuk ini kan ada plus minusnya ini. Plus bisa dikelola dia akan menjadi mesin politik mematikan. Tidak mampu dikelola bisa malah berbalik arah karena kepentingan-kepentingan. Kita tahu partai-partai ini kan punya kepentingan masing-masing. Barangkali bisa langsung dijawab nih Bang. Artinya apakah mesin parpol itu sudah dapat terkelola dengan baik? Saya tidak bisa katakan itu, mungkin Bung Pes lebih tahu. Tapi cuman kalau kita bicara ke belakang, kata kita melihat perbandingan-perbandingan di beberapa wilayah di Indonesia ini, itu tidak juga menjadi sebuah jaminan bahwa partai gemuk itu bisa memenangkan. Karena contoh, di Jawa Barat itu ada di 50 koto. Ya. Itu dari tahun 2005, 2010, 2 periode incumbent diusung oleh partai besar, partai gemuk kalah telak. Bukan kalah tipis, kalah telak. Artinya mesin itu tidak bergerak. Artinya mesin tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena tidak dikelola. Jadi intinya yang saya sampaikan, kalau potensi-potensi ini, baik itu 01 maupun 02, bisa memanfaatkan potensi ini, saya yakin bisa memenangkan Pilwak 01. Tapi kalau ini tidak bisa dimanfaatkan, ya, karena jangkauan elektoral pemilih dari masing-masing paslon itu tidak bisa lagi. Dan ada lagi Bung Adi yang ingin saya sampaikan. Ketika klaim itu dilakukan baik itu 01 maupun 02, ya, ada sebuah fenomena yang menarik hari ini di Pilwako hari ini. Biasanya bola liar itu dalam konteks pemilih itu berada pada pertama itu pada basis, yang kedua pada pemilih pemula atau milenial istilah sekarang ini. Dan di swing putar itu biasanya tidak terlalu signifikan. Tapi hari ini saya melihat liarnya itu di swing putar itu. Ya. Hari ini klaim ada lagi yang konfirmasi seperti ini. Jadi saya melihat ini malah swing putar ini hari ini menjadi sesuatu yang liar, tidak terkendali. Dan saya menjadi pot yang potensial. Nah, maka ini kembali kepada 01 maupun 02. Sejauh mana dia mampu menjinakkan swing putar ini, ya paling tidak dia bisa bertahan di paslon masing-masing. Saya yakin itu yang akan bisa memenangkan beberapa waktu. Saya rasa itu Bung Adi. Baik, terima kasih. Dan ini ada sedikit gangguan teknis jaringan ya, sehingga kita tidak bisa mengakomodir. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari publik. Barangkali tim bisa menyampaikan secara tertulis, maksud kami kru Bang Roni
barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari publik yang masuk ke sini, nanti kita akan tampung ya, kita akan akomodir beberapa pertanyaan. Oke, Bang Tes. Ya. Nah, silakan Bang Tes, ini mengingat kita tidak punya durasi waktu yang cukup. Ya. Jadi Apa? begini, saya menanggapi pernyataan Bang Ferry Ya. dan Bang Bukhari. Ada muncul kata-kata incumbent. Pikar ini bukan incumbent. Ya. Ya. Bukan incumbent. Masa dari seorang akademisi kok bisa muncul kata begini gitu? Tapi psikologisnya, Udah, kita bicara realistis. ya, Psikologis memang kalau kita psikolog kita bisa bicara begitu. Ya. Tapi tidak ada, pikar ini bukan incumbent. hmm, Ini harus dipahami. ya, oke. Kemudian yang kedua, kalau disebut bahwa partai gemuk kemudian tidak menjadi ukuran akan memenangkan sebuah kandidat tergantung mesin politik. Kalau partai gemuk saja tidak memungkinkan, apalagi partai kurus. Ya, Jadi Ya. jelas Ya. soalannya. Jadi saya ingin tahu apa alat ukur Ahmad Zubir sehingga mengatakan dia menang. ya, tentunya kembali kepada masyarakat Oh, sebagai. itu sudah pasti. Ya. Itu tidak perlu diributkan Ya. begitu. Itu sudah pasti. Hmm. Itu bukan diskusi kita kalau begitu. Saya Ya. ingin tahu alat ukurnya apa gitu. Hasil survei tidak ada. Ya, Kecuali rilis hasil survei. ya, Kalau soal mereka di sini pasif itu dinamika. ya, Kita harus paham, Bang Bukhari. Artinya abang saya minta memberikan penilaian yang juga objektif. ya, Apa alat ukur? Gitu. Ahmad Zubir ini disebut menang. Saya bilang bahwa pasangan beliau saya sebut menang kenapa? Bukan karena persoalan Pak Ajib atau Ya. karena kekuasaan. Dia diusung oleh Partai Gemuk. Ya. Kemudian dibantah bahwa Partai Gemuk tidak menjamin kemenangan. Ya Partai Gemuk saja tidak menjamin, apalagi Partai Kurus. artinya secara tidak langsung Kan gitu. Bang Tes ingin mengatakan bahwasanya partai politik itu bisa Jadi menjadi alat begini, ukur. Apa? mungkin Iya. Oke, silakan Bang. Jadi, Bang. jadi Ya. begini, kalau kita mengamati ini kan berdasarkan realita kejadian-kejadian perbandingan sudah pernah terjadi, Ya, ya kan? Saya tidak pernah mengatakan bahwa azas akan menang dari tadi. Enggak, Ya. saya bilang Ya, bahwa oke. ya, Itu pertama. Kalau persoalan masalah incumbent, ini kan masalah persepsi. Politik itu kan persepsi, ya, ya kan? Hmm. Jadi tidak bisa kita melepaskan politik dari persepsi. ya, ya, Kalau memang secara personal, Fikar itu memang bukan incumbent, karena dia bukan penguasa. Iya. Tapi persepsi publik Hmm. terbangun, Iya. itu pasti dia akan mengatakan. Jadi saya berbicara incumbent itu konteks persepsi. Iya. Orang tidak bisa Itu melepaskan. secara tidak langsung dia melekat, Bang, ya. Iya, itu pasti. Iya. Ya. Nah. Ini contoh analogi lain ya. Ketika- Meskipun AJB itu adalah Bapak Tiri Atikar, gitu ya. Iya, bagaimana Tetap orang melekat. memisahkan Apalagi Bapak itu? kandung, gitu ya. Bagaimana? Jangankan untuk Pikar AJB ya. Hari ini Gibran di Solo itu menjadi perdebatan Iya. hari ini. Hmm. Kemudian siapa Siti yang anak cucu dari wakil presiden juga menjadi perdebatan hari ini. Melibatkan. Orang pasti akan berbicara incumbent. Gitu. Karena figur utama yang Iya, terkenal, ya. jadi Ya, Bang Andi. saya seperti itu. Ada. Saya sampaikan yang sampaikan oleh Bang Bohari tadi, ya. Suatu ketika saya mengkritik pemerintah, yang saya kritik itu bukan Fikar loh, Iya. bukan calon, Hmm. tapi saya mengkritik Hmm. pemerintah yang ada. Bukan personal ya. Bukan, nggak ada hubungannya dengan Iya. calon. Nah. Tapi ketika saya mengkritik, Hmm. kewajiban saya selaku masyarakat ya, Iya. mengkritik. Hmm. Dan saya tahu persis perjalanan kota Sungai Penuh ini gimana. Saya bukan saksi sejarah, Iya. tapi saya pelaku sejarah dari Iya. lahirnya kota Sungai Penuh. Saya mengkritik, tapi saya malah dianggap menghantam 02. Iya. Ini, itu kan Iya. itu ada apa kan gitu, timbul tanda tanya saya kan. Kawin. Saya kan dianggap, tunggu dulu. Iya. Saya dianggap menghantam 02, padahal kan yang saya kritik pemerintah dong. Iya. Kenapa saya mengkritik pemerintah? Karena 01 ini mengusung perubahan, Mbak. Hmm. Hmm. Perubahan itu bertolak dari kekurangan-kekurangan dari yang ada. Itu ya baru namanya berubah. Iya. Bertolak dari itu kita ingin memperbaiki, itu namanya perubahan. Tentu indikator kita apa yang sudah dibuat oleh yang sekarang. Iya. Ketika saya menyatakan itu, loh kok saya dibilang menghantam, terlalu menghantam pribadi dari 02. Salah, Ya. saya nak nyinggung sedikit Ya. pun nyinggung. Menyinggung pribadi paslon 02, satu pun tidak ada. Nah ini. Jadi kalau kita katakan politik petahana, tidak, ini bukan petahana. Ya. Saya tidak. Dinasti pun bukan tidak ada yang haram. Mungkin Pak Buhari juga belum
Kita belum pernah ketemu, saya rasa ya. Tidak ada konstitusi yang mengharamkan dinasti ini. Iya. Bahkan PP. Iya, nggak ada. Nggak ada. Membolehkan, Iya. boleh. Iya kan, boleh. Tapi ketika peluang ini ada, Iya. tentu itu juga kita harus hitung-hitung dong. Iya. Hitung-hitung dong. Kita lihat, kalau saya ingin majukan anak saya ukur dulu dong anak saya. Kan Iya. gitu. Iya. Anak saya itu saya ukur dulu, Iya. kira-kira pas atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika itu menjadi penilaian bagi masyarakat, seperti saya terus terang saya sampaikan, saya bukan tim secara struktural, saya tidak ada di dalam tim azas. Tetapi saya salah satu orang yang diminta untuk ikut berpikir Iya. tentang azas ini gitu ya. Apa yang harus dibuat gitu ya. Karena saya tahu persis hakikat kenapa lahirnya Kota Sungai Penuh. Iya. Nah, saya menuangkan itu. Saya menuangkan itu yang akhirnya oleh tim dituangkan di dalam visi dan misi ini. Itu makanya saya melihat untuk mengurus sesuatu yang sebesar ini gitu ya. Ini bukan suatu hal yang sepele loh. Iya. Bukan suatu hal yang sepele. Bukan apa namanya mainan seperti mainan-mainan ini. Iya. Mengurus masyarakat. Iya. Apalagi Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh ini unik. Baik. Pemekaran yang unik Kota Sungai Penuh. Lebih kaya Kota Sungai Penuh daripada Kabupaten Kerinci secara aset. Iya. Ketika Kota Sungai Penuh menjadi miskin daripada Kabupaten Kerinci, ini kan timbul tanda tanya. Iya. Saya pernah disampaikan oleh Pak Haji Bojisiin selaku inisiator lahirnya Kota Sungai Penuh, beliau sampaikan hakikat kita ingin Kota Sungai Penuh ini, kita ingin 2 piring. Dia panggil saya seperti itu. Iya. Dulu kita 1 piring, Iya. kita maunya 2 piring. Iya. Ketika ini sudah menjadi 2 piring, ada yang lapar, itu kamu salah urus. Itu masih terngiang-ngiang, saya almarhum itu menyampaikan dengan saya. Masih ada yang lapar, kamu salah urus. Ketika 17 kecamatan turun berasap sampai Moraibat, saya pimpinan dewan, beliau bupati, kita APBD kita 500 miliar. Sekarang Kota Sungai Penuh 800, Kabupaten Kerinci 1,2. Sekarang sudah 2 triliun dengan pertumbuhan penduduk 1,07. Bayangkan. Apa yang didapat perbedaan masyarakat kita dengan yang sudah ada. Pada zaman kami yang 17 kecamatan dulu. Dengan 1,07 pertumbuhan. Itu resmi loh. Baik. Kalau Kota Sungai Penuh 800 miliar itu hanya 391,5 km persegi. 52% hutan lindung, hanya 48% lahan hunian dan daerah produktif. 800 miliar loh. Tapi apa yang kita dapat? Nah inilah yang kita coba usung gitu ya, usung perubahan. Saya rasa saya juga tidak menyatakan apa yang disampaikan oleh tim 02 ini jelek, tidak, bagus mungkin ya. Tapi bagi kami bahwa sedikit banyak pengaruh daripada pemerintahan yang ada itu tetap ada. Kalau memang mau berbuat, kemarin Fikar pernah jadi ketua DPR bersama dengan ayahnya. Kenapa tidak dibuat dari sekarang dan kemarin? Kalau kita memang belum, kita belum pernah menjadi pemerintah. Kita berada di akademisi. Gitu kira-kira. Baik. Bang Andi. Bang Pes, silakan Bang Pes. Oke. Kalau menanggapi apa yang disampaikan Bang Ferry Siswadi yang panjang lebar tadi waktunya cukup lama, ya bagi saya perdebatan ini menjadi sangat subjektif. Mari kita lihat figur Fikar ya. Ini yang akan menentukan kebijakan ini. Dan figur Ahmadi Zubi. Ada 2 isu yang kental di Sungai Penuh secara politik. Pertama isu dinasti, kedua isu moralitas. Isu preman, isu moralitas, isu asusila. Ini menjadi isu yang hangat dibicarakan di Kota Sungai Penuh. Harus dipahami bahwa soal dinasti, ini kalau kita mau ceritakan itu panjang. Dinasti ada di Sungai Penuh. Ini tokoh-tokoh adat semua, tokoh itu dinasti itu. Itu diakui negara, Bang. Ya, dinasti yang dilindungi oleh negara malah. Di Jogja itu dinasti yang diakui oleh negara. Iya. Apa dinasti yang dimaksud apa? Kalau dukungan AJB betul, AJB mendukung Fikar, kenapa? Ya karena dia ketua bagian dari pengurus Demokrat, sah-sah saja. Tidak sholat. Yang jadi persoalan Ahmadi Zubirnya apa alat ukurnya?
sehingga kita harus memilih dia. Ya. Bukan soal isu lagi. Ya. Itu yang saya tanya, Bang. Ya. Apa alat ukurnya? Dia jadi politisi saja gagal kok. Lawan Pak AJP sudah menang bisa kalah, itu konyol sebagai politisi. Tapi kan menentang lagi nih Bang. Itu konteks lain. Artinya ini kita nanti dulu Bang. Saya tidak mencoba bicara. Ya? Ya? Kalah diulang pulau. Baik, itu sah-sah saja. Ya. Tapi kan secara data konyol. Pak Ahmadi Zubir adalah politisi. Saya pikir konyol ini bisa sudah menang bisa kalah. Satu. Kemudian prestasi dan sebagai birokrat kita tahu sendiri. Tidak ada apa-apa malah nonjol. Prestasinya di kampus 20 tahun memimpin kampus. Coba Bung Andi cari di dunia ini kalau ada yang 20 tahun memimpin kampus, saya kasih uang 1 juta. Cash kalau ada. Ini bibit lebih buruk daripada dinasti. Jadi apa? Kalau Fikar Azami jelas loh rekornya. Pernah jadi ketua DPR. Soal bagaimana memang siapa ketua DPR yang bagus di Kota Sungai Penuh yang menjadi pembanding Fikar, sehingga kita bilang Fikar ini tidak baik menjadi Kota Sungai Penuh. Pembandingnya siapa gitu loh? Siapa pembandingnya? Ya. Jadi objektif saja diskusi ini, realistis gitu. Saya bilang tadi secara partai politik, Kalau pembandingnya mungkin Bang Pres sendiri nanti. saya bukan mudah-mudahan. Tapi sebagai tadi kita diskusi soal peluang menang, saya sudah tegaskan alat ukur kami adalah partai politik yang menguasai semua daerah. Kemudian bapak-bapak bantah-bantah semua. Kecuali bapak punya hasil survei, silakan. Enggak, saya secara pribadi pun secara tidak langsung membantah Bang Pres. Yang bagaimana? Satu poin yang ingin saya sampaikan. Ya. Mestinya partai politik itu memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi saat ini tidak ada. Ya, Maka kita punya itu konteks lain. Nah, itu salah satu yang artinya mestinya masih itu itu digerakkan. nanti bisa tanyakan dengan partai politik. Nah, artinya makanya ini saya kita berkali-kali mengundang mereka tidak berani. Ya, itu mereka bukan saya gitu. Nah, itu salah satu Ya. yang kita katakan pragmatis itu tadi. Dan artinya apa yang menjadi urusan saya itu kan. Ya, oke. Kemudian dengan partai gemuk saja kita pesimis. Kok bisa dengan partai yang kurus kita bisa optimis? Ya. Tapi mungkin mereka barometernya Ya, bukan itu. parpol. Nah ini kan saya bilang, Ya. ukurannya Ya. apa gitu. Ya. Saya ingin ada yang ilmiah gitu. Ya, jelas saja visi misi apa yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi itu sebagai ukuran mereka. Ya itu kita juga punya. Ya, Ya, jadi Ya, gini mungkin Adinda Festiamon. Ya ada begini, maksud Jadi, saya ya. ketika saya berbicara tolong diberi Siap. ruang waktu sedikit. Siap, silakan. Bang Pres. Silakan. Artinya, Kita beri silakan. enggak, artinya saya ingin ada yang objektif. Figur Ahmadi Zubir ini kita apple to apple kita adu dengan Fikar Azami. Unggulnya apanya yang unggul? Apa? Ini kalau kita bicara, Ya. satu bilang dia Ya. unggul. Kalau masalah peta politik Ya. saya sudah pastikan. Dari mana keunggulan begitu ya? Ya, kalau masalah peta politik sudah selesai diskusi Ya. kita pada sisi sebelumnya bahwa Ya. Fikar Azami insya Allah menang karena Ya. konstelasi partai politik yang gemuk Iya. sudah selesai. Berarti kita menang gitu. Iya. Kemudian soal figur, ini apanya Ahmadi Zubir? Kenapa kita harus pilih Ahmadi Zubir? Kalau soal visi misi kita punya semua. Iya. Track recordnya apa? Alat ukurnya apa? Kalau bicara Fikar Azami jadi ketua DPR, terus pembandingnya siapa? Ada lagi yang bilang wah Fikar Azami gagal memimpin KNPI misalnya, ya? Ya. Ya, itu soal di forum musda, Oke. forum tertinggi. Di situ pertanyaan jawabannya, Bang. Jadi saya mau tahu. Jadi Gimana? ini saya akan Bungkas. Kita Ya, saya belum selesai, Bang. Walaupun Bungkas sebagai tim, tapi saya mengharapkan kita memberikan edukasi yang Iya. Nah, edukasi. Iya, itu edukasi Jadi Cerdas gini. lah. Iya. Apa yang saya sampaikan tadi itu bukan subjektif. Itu kan kita berbicara melihat fenomena yang terjadi Iya. di Indonesia seperti itu. Ya. Ya kan? Saya sependapat Anda mengatakan peta besar saja tadi tidak memungkinkan. Saya sepakat itu. Ya, saya sepakat Sepakat juga. itu. Ya. Cuma tadi ada dari beberapa blog ya maksud saya gini, edukasi tidak kurang pas. Kalau Anda mengatakan, jadi saya berdebat Anda ini bukan karena saya memihak 01. Enggak saya Tapi paham. saya melihat bahwa apa yang Anda sampaikan ada kontroversi. Nah, gimana? Contoh, Apanya? Anda mengatakan pembanding, Ah. ya kan? Untuk melihat keberhasilan orang itu jangan dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Jangan dibandingkan, contoh ya, di blog itu saya perhatikan, ya. Kita melihat bahwa sudah 2 dengan bukan membandingkan dengan yang sudah. Kita membandingkan Pak Ade Rozal di Gubernur Kerinci dengan Pak Rusli, itu bukan hal yang objektif di dalam melihat keberhasilan. Indikator kita melihat keberhasilan orang itu adalah, maka saya menurut dari awal itu visi misinya apa ini? Ini kita tagih. Jadi ketika persepsi publik, opini publik itu terbangun, maka bantahlah dengan data.
Itu maksud saya. Jadi kalau itu persepsi yang keliru kalau Anda itu juga kasih kurang pas Anda mengatakan pembandingnya apa. Pembandingnya adalah visi misi. Hari ini Anda paparkan visi misi itu sebagai kontrol sosial masyarakat. Jadi ini loh dilakukan. Gitu. Nah, jadi saya rasa seperti itu. Kemudian terakhir saya meluruskan sekali lagi ini kayaknya agak diskreditkan ya dalam bahasa mengamati ini. Ya tentu saja saya melihat itu sebagai sebuah fakta lapangan. Itu ada perasaan Ya, saya. saya melihat bahwa apa yang terjadi. Ya, saya sependapat. Kita ambil contoh tadi beberapa kota. Tapi terakhir ya kalau kita bicara masalah menang kalah, ya. Kapan akan Yusuf kalah di Sulawesi itu kalah telak? Apakah saya mengatakan bahwa saya mengancam Anda? Kan tidak. Itu sebuah fakta lapangan bahwa politik ini dinamis. Ya, betul. Sesuatu yang kita katakan klaim seperti ini belum tentu bisa terjadi seperti itu. Itu maksud saya. Jadi bukanlah konteks diskreditkan. Jadi saya klarifikasi itu sajalah. Baik. Saya itu. Terima kasih. Oke, Bang Ferry, sebelum hari kita coba masuk ke atensi yang masuk pada malam hari ini dari Gaby Florenza. Pengen nanya tentang yang honorer yang mendukung 01 dan 02. Adakah program mereka yang menguntungkan para honorer? Nah, mungkin Bang Pes lah. Bang Pes, silakan dijawab dulu. Karena Bang Pes jangan nanti anggapannya kok saya jadi kurang berbicara gitu. Bang Ferry aja dulu. Nah, nanti kebanyakan nanti. Kebanyakan gitu ya. Biar Bang Pes. Silakan. Silakan. Kalau Fikar Azami dan Pak Yos Adrino, jangankan honorer, imam saja dinaikkan tunjangan. Apalagi honorer Ya, lebih besar gajinya daripada PNS gitu. Ya. Tenang dulu. Ya. Ya, apalagi honorer yang membantu kerja pemerintah, menjalankan roda pemerintah. Ya. Guru imam masjid saja diperhatikan gitu, Ya. dinaikkan gajinya, ditambah gajinya, apalagi honorer. Dan tentu saya yakin pasangan Fikar Azami dan Yos Adrino prioritas, karena Sungai Penuh ini sebagai kota yang kecil, memang juga harus bersama-sama dikelola. Tenaga honorer sangat diperlukan untuk membantu menunjang kerja pemerintah. Jadi tidak ada alasan bagi saya maupun Ahmad Zubir ataupun Fikar untuk menyepelekan hal ini. Oke. Kalau kami Fikar Azami jangankan guru honorer, imam masjid, Ya. itu kita perhatikan. Ya. Jadi pasti kalau guru honorer, pegawai honorer ataupun di sekolah lebih baik pemerintahan, insya Allah saya yakin Fikar Azami memprioritaskan mereka dalam program-program dalam visi misi mereka. Dan itu sudah disampaikan. Baik, nanti sesi berikutnya silakan bisa kembali Bang Pes. Silakan Bang Ferry. Baik ya, Untuk masalah honorer. dengan pertanyaan, berkenaan pertanyaan itu tadi, sebenarnya itu kan teknis ya, teknis. Jadi kalau kita sampaikan itu merupakan penjabaran daripada peningkatan kesejahteraan SDM tadi. Jadi kita jika 01 menang, untuk tenaga honorer dan katakanlah yang mendapat pengupahan yang tidak terkait dengan gaji tetap PNS gitu ya, itu akan dinaikkan sesuai dengan UMP. Jadi kita sesuai dengan upah minimal. Jadi kan ada standarnya, tidak serta merta kita naikkan tidak. Tentu ada aturannya yang harus kita jalani gitu ya. Mungkin hitung berapa lama dia ini gitu ya. Kemudian kewenangan pengangkatan tentu itu di pusat. Nah, ini kita akan fasilitasi gitu. Kita akan fasilitasi. Artinya kita akan memberi peluang kepada yang betul-betul sudah mengabdi untuk daerah kita ini. Yang sudah memenuhi syarat-syarat. Iya, memenuhi syarat. Ini kita usulkan untuk diangkat. Nah, ini merupakan sebuah keinginan yang akan dilaksanakan oleh 01 ke depannya. Oke. Nah, Baik, Bang Ferry, mengingat durasi waktu kita sudah berada di segmen terakhir, Bang Ferry. Apa yang sekiranya pada dialog kita pada malam hari ini yang belum tersampaikan dari asas? Baik, saya cukup apresiasi dengan yang disampaikan oleh Bang Buhari tadi, bahwa visi misi ini sepertinya ya cukup untuk tim dan paslon saja, tidak tersampaikan ke masyarakat. Ini memang jadi kendala juga Pak selama ini Pak Buhari ya, juga seluruh masyarakat. Karena kenapa? Sebenarnya visi misi inilah kontrak politik. Inilah kontrak politik
inilah yang menjadi alat ukur jadi alat bagi ukur. masyarakat. Kalau kami nanti jadi, kami akan buat seperti ini. Inilah yang harus ditagih. Itu yang disampaikan oleh Pak Buhari. Saya sepakat sekali itu. Jadi saya dalam kesempatan ini juga nanti akan menyampaikan kepada rekan-rekan di tim. Ya kebetulan saya secara struktural tidak akan saya sampaikan bahwa ini perlu disosialisasikan. Artinya mungkin dalam bentuk pamflet, apa segala macam yang bisa diakses ya. Milenial sekarang mengakses internet gitu ya. Nah itu. Nah kemudian saya tidak mendahului Tuhan karena tidak boleh ya. Takdir itu memang sudah ada, gitu ya. Artinya sekuat apapun kita hanya bisa berikhtiar. Nah itu artinya ikhtiar kita maksimal. 01 berikhtiar untuk menang. Dan tanda-tanda untuk itu kita sudah dapatkan. Artinya secara terukur di dalam kita sudah bisa ukur bahwa ini tanda-tanda kemenangan. Tetapi hasil akhir tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan melakukan pemilihan. Baik, yang pertama yang saya Pesan moral tentunya. ya, yang pertama saya sampaikan bahwa pemilihan kepala daerah ini adalah sebuah momen yang sangat menentukan masa depan kita. Jadi jangan kita ukur bahwa ada pameo yang menyatakan dia jadi saya tetap begini, itu salah. Masa depan Anda, masa depan negeri ini, masa depan anak Anda terletak dari pilihan Anda, kecerdasan Anda di dalam memilih. Oleh sebab itu, saya berharap kita jauhi money politik. Jangan sempat ada yang terpancing, ya. Kalau saya mungkin kalau dia di pentas kampanye itu terlalu kasar saya bicara, gitu ya. 500.000 itu terlalu murah kita dibeli, gitu ya. Vanessa Angel itu 80 juta, ya. Nah, masa kita 500.000 jauh sekali, gitu ya. Iya, tahu pasaran, gitu ya. Jadi jangan mau. Kemudian saya berharap apa yang kita buat ini menjadi masa depan bagi anak cucu kita. Kemudian terakhir pesan saya, marilah kita laksanakan pilkada ini dengan aman, damai, jujur dan adil. Dan tentu saja sehat. Nah ini pesan pemerintah ini ya, aman, damai, dan sehat. Ini perlu. Dan artinya aman, pilkada ini hanya sebuah momen kontestasi sesaat. Setelah itu kita akan membaur kembali, gitu ya. Kita tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Nah kita akan membaur kembali. Semua akan berjalan kembali seperti layaknya. Oleh sebab itu jangan jadikan ini adalah pertentangan. Maka dari awal saya sampaikan kita jangan mengangkat isu debat, tetapi ini kita diskusi dan dialog, gitu ya. Nah oleh sebab itu saya ajak sekali lagi masyarakat, datanglah ke TPS, manfaatkanlah hak suara Anda, pilihlah dengan cerdas. Pilih dengan cerdas. Tentu saja saya secara pribadi menawarkan paslon 01. Kemudian pilkada kita ini kita jaga menjadi pilkada yang aman, damai, dan sehat. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Juga mohon maaf ini adinda saya, Pak Setiamon. Saya berharap suatu saat Setiamon ini menjadi penerus. Ini dari dulu dengan saya sering ini terus berjuang. Terus berjuang. Saya tahu persis ini. Saya tahu persis ini. Ini orang yang pantang menyerah. Kalah lawan Bolo. Ya, kalah, maju lagi. Ya, nah, saya terima kasih juga Pak Buhari banyak memberikan pencerahan dan juga kritik-kritik juga terhadap kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, semoga dialog kita ini dapat menjadi pencerahan dan pencerdasan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan, kita sudah di penghujung waktu. Beberapa hari lagi kita akan menggunakan hak pilih kita. Mari kita fokus kepada orangnya, Fikar Azami dan Ahmadi Zubir. Anda harus punya alasan kenapa memilih Ahmadi Zubir. Anda juga harus punya alasan kenapa memilih Fikar Azami. Tidak ada lagi perdebatan lain soal dinasti, soal moralitas. Tidak ada lagi. Kita sudah di penghujung. Penting bagi kita melihat membedah figur ini. Oke. Kemudian saya sepakat kita menolak money politik. Kita menolak money politik. Kita harus pilkada dengan jujur dan adil, damai, tidak ada kerusuhan. Jangan sampai momentum pilkada ini mengorbankan rakyat. Kita akan memilih pemimpin yang nantinya akan kita kritik sama-sama.
Makanya kita harus lihat betul figurnya. Ahmad Zubirkah yang pantas, Pak? Apakah Fikar? Dan kami sebagai saya pribadi tentu setelah melakukan telaah dan kajian, kami menilai bahwa Fikar Azami lebih layak daripada Ahmad Zubir. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat Kota Sungai Penuh, datanglah ke TPS beramai-ramai, jangan tidak menggunakan hak pilih meskipun kita dalam kondisi pandemi, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kita coblos nomor 2 Fikar Azami demi Kota Sungai Penuh yang maju, berkembang dan menjadi kota layak huni bagi kita semua masyarakat Kota Sungai Penuh. Dan saya mohon maaf kepada senior-senior semua, dan ini hanya diskusi biasa ya. Semoga saja ada hikmah untuk kita semua. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya keyakinan dan memang saya yakini bahwa dua paslon ini adalah putra terbaik Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu maka saya segala sesuatunya saya serahkan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh. Pilihlah putra-putra yang lebih terbaik lagi di antara dua ini secara objektif tanpa ada hal-hal lain. Ingat, ada pendapat dari Abraham Lincoln mengatakan tidak ada negara yang salah urus, yang ada adalah tidak ada negara yang miskin, yang adalah negara yang salah urus. Ketika kita salah dalam menentukan pilihan, maka menderita kita selama 5 tahun. Dan karena itu maka pilihlah yang terbaik menurut hati nurani kita. Saya rasa itu, mari kita ciptakan pilwako yang damai, tentram, tertib sampai akhir. Terima kasih dan mohon maaf kepada Bang Ferry, kepada Adinda Presdiamon. Sekiranya ada silap ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah memberikan pemaparan yang cukup panjang lebar, dan terima kasih juga untuk pendengar Andalas FM dan juga pemirsa Andalas Kerinci yang sudah stay tune dari tadi. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di ajang Dialog Politik pada malam hari ini. Saya Andi Pramono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.